Kita dalam 1 bulan ini bicara tentang bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita mesti tahu ya kalimat ini. Untuk menjadi atau lahir sebagai orang Kristen dibutuhkan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Namun untuk hidup sebagai seorang Kristen perlu iman yang bertumbuh. Jadi Anda untuk jadi orang Kristen itu cukup mudah, cuma butuh iman. Anda respon, Anda percaya Yesus, Anda jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidupmu, maka Anda saat itu juga jadi orang Kristen. Tapi untuk hidup sebagai seorang Kristen itu perlu iman yang bertumbuh. Dengan tujuan apa? Supaya dapat menghasilkan buah yang matang sehingga dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi tidak ada buah dihasilkan tanpa pertumbuhan. Ya, jadi perlu sebuah pertumbuhan supaya bisa menghasilkan buah yang matang sehingga dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi ini sesuatu yang Anda dan saya harus benar-benar perhatikan. Ya. Nah, di dalam pertumbuhan iman itu pastinya ada sesuatu yang Anda juga mesti kerjakan supaya kita bisa bertumbuh. Ya. Nah, untuk dapat bertumbuh kita sangat perlu tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena untuk tinggal di dalam Kristus, disitulah kita baru bisa bertumbuh. Tanpa kita tinggal di dalam Kristus, kita nggak akan bisa bertumbuh. Nah, untuk tinggal di dalam Kristus itu sendiri, kita perlu yang namanya firman dan doa, sehingga dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu firman, kita perlu doa. Ya, jadi tidak bisa Anda berkata gini, saya mau tinggal dalam Kristus tanpa firman, tanpa doa, tidak bisa. Jadi orang Kristen, orang yang mau hidup sebagai orang Kristen, yang mau tinggal di dalam Kristus, itu mesti harus mau firman dan doa. Jadi itu satu kebutuhan pokok, kebutuhan yang penting, berharga dalam hidupmu. Jadi tanpa firman, tanpa doa, Anda nggak dapat dipimpin. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar memperhatikan. Makanya kalau ada anak Tuhan yang tidak suka firman, tidak suka doa, itu problem. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa dipimpin tanpa firman dan doa? Ya, jadi syarat untuk orang bisa tinggal dalam Kristus itu tetap firman, doa itu mesti yang menjadi satu kebutuhan yang utama. Ya. Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 7. Jika kamu tetap di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Dikatakan, jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu. Kamu tetap tinggal di dalam aku bicara tentang hubungan. Nah, bukti daripada kita tinggal di dalam Yesus yaitu firman-Nya. Jadi ternyata ini saling berhubungan antara doa dan firman. Doa itu membuat kita tetap terhubung, tetap tinggal. Firman Tuhan membuat kita supaya tinggal di dalam kita. Jadi bukti Anda terhubung ketika firman Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Ya, jadi penting sekali bahwa doa dan firman itu sesuatu perkara yang kita sebagai orang Kristen itu harus jadi satu kebutuhan. Istilahnya begini, kalau Anda perlu makan setiap hari, kalau Anda nggak makan ya Anda lemes. Nah, firman Tuhan, doa itu kebutuhan pokok. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak suka berdoa, tidak suka akan firman Tuhan,
itu tanda tanya. Kenapa? Karena itu kekuatannya orang Kristen. Itu kekuatan kita untuk supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu firman? Apa itu? Kita mungkin selama ini ditanya, kenapa toh kita mesti baca Alkitab, renungkan firman? Ya. Jadi firman sangat diperlukan dalam kehidupan seorang Kristen untuk dapat bertumbuh. Tanpa firman, maka tidak akan mengalami pertumbuhan yang benar. Jadi kita ini, misalnya kita ini yang hidup ya. Bagaimana Anda hidup bisa bertumbuh dengan sehat, tubuhmu sehat? Bagaimana caranya? Ya, Anda mesti dapatkan asupan-asupan yang bergizi. Anda mesti makan makanan yang bergizi. Pastinya yang sehat, yang murni. Sehingga tubuhmu bisa tumbuh dengan sehat, dengan benar. Lah, di dalam kehidupan kerohanian kita, untuk supaya Anda bisa bertumbuh dengan benar, Anda dan saya harus mau makan akan firman Tuhan ini. Anda harus mau baca, Anda mau mesti renungkan, supaya mengalami pertumbuhan yang benar. Ya, mengalami satu pertumbuhan yang sehat. Makanya saya katakan, firman itu adalah makanan rohani. Makanan rohani. Kalau bicara makanan berarti itu memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesegaran secara roh. Itu namanya damai. Dan jiwa, ketenangan. Dan tubuh yang namanya ketentraman. Jadi ada berkata firman Tuhan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari damai sejahtera adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bagaimana supaya Anda bisa kuat, sehat, segar? Ya, Anda perlu yang namanya memberi makan. Makanya firman Tuhan itu makanan rohani kita, makanan roh dan jiwa kita. Makanya kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, selalu dikatakan kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum, tapi bicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi ada kebenaran. Makanya orang kalau dia di dalam dirinya tidak ada kebenaran, mesti kehilangan damai. Makanya kebenaran itu jadi patokan hati kita, roh kita. Makanya kita ini perlu yang namanya makanan rohani supaya kuat, sehat, seger. Ya, orang kalau lapar itu konsentrasinya hilang, lemes, ya, tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena dalam kondisi dia tidak diberi makan rohnya. Nah, kalau begitu akhirnya dia akan mengalami sakit rohani. Ya, kenapa? Karena rohnya tidak diberi makan, jiwanya jadi tidak tenang. Kenapa? Karena rohnya ini. Jadi di dalam kekristenan itu selalu bicara roh. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, roh. Jadi patokan itu roh. Yesus katakan roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Nah, itu sebabnya kenapa Anda dan saya itu mesti mau membaca, merenungkan firman dalam hidupmu, supaya Anda bisa melakukan. Nah, ketika orang mau membaca, merenungkan firman, di situ dia akan memperoleh kekuatan, kesehatan, kesegaran. Di situ dia akan memperoleh damai, ketenangan, dan ketentraman. Nah, dalam Matius 4 ayat 4, Yesus ngomong begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup kita itu bukan hanya roti saja, yang jasmani toh. Seringkali orang itu terfokus dengan yang jasmani, tapi tidak peduli dengan yang rohani. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu yang namanya memberi makan untuk yang rohani gitu. Anda
cari mungkin kerja, cari duit ya untuk yang jasmani, bukan untuk yang rohani, untuk yang jasmani. Tapi kalau Anda cari Tuhan, itu untuk yang rohani sama yang jiwani. Nah, ini yang kita juga mesti pahami. Karena banyak orang itu mengabaikan. Nah, seringkali ketika orang itu mulai fokusnya dengan yang jasmani, ya dia akan cari duit terus. Akhirnya mengabaikan yang rohani, sehingga jiwanya tidak tenang. Nah, jadi penting bagi kita perlu firman. Kenapa? Karena firman ini adalah makanan rohani kita. Yang kedua, firman itu petunjuk hidup benar. Petunjuk. Dalam 2 Timotius 3:16 dalam bahasa Indonesia masa kini, saya ambil dari terjemahan ini karena ini terjemahan yang sangat bagus ya. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi yang tertulis di dalam Alkitab ini ilham Allah. Nah, ilham Allah ini dikatakan berguna untuk mengajarkan yang benar. Kenapa Anda perlu membaca, merenungkan firman Tuhan? Karena waktu Anda membaca, Anda merenungkan, di situ Roh Kudus sedang ngajar Anda yang benar. Mengajar kita untuk yang benar. Karena kita ini kan sejak lahir kita dididik dengan didikan orang tua, menurut apa yang orang tua pandang benar, menurut orang-orang sekitar kita yang pandang benar. Tapi kan belum tentu menurut Tuhan benar. Lah, bagaimana supaya Anda dan saya bisa benar di mata Tuhan? Ya itulah, Anda perlu yang namanya firman Tuhan. Anda perlu baca, Anda perlu renungkan supaya Anda diajar yang benar. Karena ini ilham. Alkitab ini ilham Allah, diilhamkan oleh Allah. Jadi ini perkataan Allah yang kalau Anda ikuti pengajarannya mesti benar. Nah, itu yang sebabnya kenapa Anda perlu baca, supaya Anda bisa benar di hadapan Allah. Nah, yang kedua dikatakan untuk menegur dan membetulkan yang salah. Jadi kalau ada jalanmu yang salah, Tuhan tegur, tidak boleh itu. Melalui mungkin firman Tuhan, melalui mungkin pengajaran firman. Karena itu diilhamkan Allah berguna untuk apa? Membetulkan dan menegur. Ya contoh misalnya orang mengampuni. Seringkali orang mengampuni, kalau ditanya, kamu udah ngampuni? Sudah, bagaimana caranya? Saya lupakan. Terus, kalau ketemu orangnya, ya saya tidak mau ngomong lagi. Nah, itu kan salah. Nah, Tuhan negur, kalau kamu ngampuni, ya kamu harus berdamai. Usahakanlah perdamaian. Ternyata mengampuni itu bukan hanya sekedar aku lupakan kesalahannya, terus habis itu nggak mau tahu lagi. Bukan begitu ternyata. Firman Tuhan ngomong gini, kamu kalau mau ngampuni, ya kamu mesti berdamai. Usahakanlah perdamaian. Lah gimana? Dia berdamai. Datengin orangnya, mulai berdamai. Aku minta maaf ya. Nah itu kan salah. Pengajaran yang salah. Orang-orang dunia kan kata, ya lupakan aja, udah biarin aja. Tapi ternyata Tuhan menegur, oh caranya begini. Nah, kapan itu negornya? Waktu kita baca firman, waktu kita menerima pengajaran firman. Nah, itu. Ya. Jadi kita ini ditegur, dibetulkan melalui firman. Nah, setelah itu untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi begini,
Anda mesti benar dulu, baru bisa diajar untuk menurut kemauan Allah. Kalau Anda nggak benar, terus mau ngikuti kemauan Allah, nggak mungkin. Anda mesti benar dulu. Kalau Anda posisinya salah, Anda akan terus bertentangan dengan kemauannya Allah. Kenapa? Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan tentang Allah itu salah. Makanya betapa pentingnya tadi benar dulu. Kalau Anda nggak benar, nggak bisa. Posisimu itu mesti benar. Makanya ketika kita diajar yang benar, ditegur yang salah, dibetulkan yang salahnya, di situ kita dalam posisi benar. Kita itu mesti mau merendahkan hati kita untuk supaya Tuhan itu menegur kita dan kita tuh bisa nurut. Sehingga kita ini bisa diajar untuk hidup menurut kemauan Allah. Ya. Nah, yang selanjutnya firman itu untuk memutuskan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan ini kebenaran. Yang apa? Memutuskan. Jadi waktu Anda membaca firman, firman itu kebenaran yang memutuskan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang memutuskan kita, membersihkan kita? Yaitu firman Tuhan yang diajarkan. Jadi pengajaran firman ini yang akan menguduskan, membersihkan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tuh mesti sukakan firman, mesti sukakan pengajaran firman. Kenapa? Karena itu bisa memutuskan hal-hal yang kita nggak benar. Kadang-kadang kita baca kita nggak ngerti. Waktu kita dengar pengajaran firman, di situ kita, oh ternyata aku salah ya. Dibetulkan gitu, diajar yang benar. Nah itu firman Tuhan. Makanya kenapa Anda dan saya disuruh membaca, merenungkan firman. Makanya dalam 1 bulan ini kan saya memberikan satu arahan bahwa ayo luangkan waktumu minimal 1 jam bersama dengan Yesus. Supaya apa? Anda di situ diajar, ditegur, dibetulkan, diajar untuk hidup dalam kemauan Allah, dikuduskan. Nah, tapi kalau kita nggak mau lakukan itu, yang terjadi apa? Kita tidak akan mampu untuk hidup tinggal di dalam Kristus. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk firman Tuhan ini. Kalau kita di dalam Tuhan ini tidak benar-benar mau mengerjakan ini, susah. Ya, makanya banyak anak Tuhan kenapa hidupnya nggak berubah? Karena nggak ngalami pembaruan akal budinya. Dia nggak mau baca firman, nggak mau renungkan firman, nggak berubah. Ya, pikirannya nggak berubah, hatinya tetap keras. Yang berubah cuma hanya kegiatannya aja. Nah, ini problem. Ya, makanya kita perlu firman untuk supaya hidup kita bisa dibaharui. Nah itulah sebabnya kita yang mau hidup sebagai orang Kristen harus menyukai firman Tuhan. Anda harus suka akan firman Tuhan. Jadi tidak bisa Anda nggak suka, Anda masih suka. Ya, Anda sebagai orang yang mau hidup sebagai orang Kristen harus suka. Kenapa? Karena Anda tahu itu petunjuk. Petunjuk yang membuat Anda tuh bisa tinggal. Bayangin kalau kita nggak ada petunjuk. Ini nggak ada petunjuk begini. Gimana Anda bisa tinggal hidup sebagai orang Kristen? Susah. Menurut apa yang Anda pandang baik, itu yang Anda lakukan. Nah itu sebabnya kita kalau mau hidup sebagai orang Kristen harus menyukai firman-Nya. Itu mutlak. Istimewa. Kenapa di tempat ini
Ya, hari Senin ada kelas keselamatan pengajaran firman. Hari Jumat ada pengajaran firman. Supaya Anda itu tahu, oh yang benar yang mana itu. Bukan hanya sekedar datang. Makanya kita ini kalau dengar firman tuh coba belajar tuh, nyatet. Ya, belajar itu, bawa buku, catat supaya Anda tuh terima. Karena kalau Anda cuma dengar begini, itu paling masuk tuh paling maksimal itu 10%. Setelah itu lupa. Jadi kalau Anda catat, waduh, Anda belajar di situ. Dan nanti itu yang nanti akan Anda bawa pulang, Anda pelajari lagi. Ya. Atau mungkin pakai handphone difoto itu, supaya bisa bawa pulang, dipelajari. Jangan tidak dipelajari, pelajari lagi, coba diselidiki lagi, supaya firman itu tuh bisa bekerja gitu. Ya, itu firman Tuhan. Bagaimana dengan doa? Doa itu sangat penting bagi yang mau hidup sebagai orang Kristen, karena doa itu nafas dari orang Kristen. Jadi tanpa doa, maka kehidupan orang Kristen akan mengalami kematian secara rohani. Jadi kalau Anda nggak makan, Anda akan sakit. Tapi kalau Anda nggak doa, Anda akan mati. Lupa, berarti penting dua-duanya penting. Kenapa? Kalau Anda nggak makan, sakit, nggak makan rohani ya, makan, nggak baca firman, nggak mendengar firman, sakit, Anda nggak akan berdoa. Kalau nggak berdoa ya sama aja akhirnya mati. Mati secara rohani. Makanya doa itu sangat penting karena nafas. Coba kita kalau nafas itu dipecet 1 jam aja, bisa pingsan di sini. Iya toh? Jadi doa itu sangat penting. Nah, kita kalau sebagai orang Kristen nggak suka berdoa, itu problem. Nggak suka meluangkan waktu untuk berdoa, itu problem. Sebenarnya itu sudah jadi masalah. Cuma masalahnya belum terkuak saja, masih tersembunyi. Makanya orang Kristen kalau nggak suka baca firman, renungkan firman, berdoa, itu sebenarnya dia sedang nyimpen masalah di dalam, yang belum terkuak aja. Kalau gunung Merapi itu belum meletus, di dalamnya sudah bergelora, guduk, tinggal meletus, ya tinggal tunggu waktu. Makanya waktunya kapan? Ada yang mungkin ketika dia itu dikecewakan orang, meletus. Kok begini, kaget? Ya karena sudah tertimbun lama. Makanya firman, doa ini satu paket yang sangat penting. Ya. Nah, doa ini secara khusus ini nafas. Lah, pertanyaannya, Pak, berapa lama kita harus berdoa? Ada pertanyaan, berapa lama kita harus berdoa? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, coba kita lihat dari firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam terjemahan literal, seraya berdoa dengan roh dalam setiap kesempatan, melalui segala doa dan permohonan, dan berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan dalam hal yang sama ini berkenaan dengan semua orang kudus. Berapa lama kita harus berdoa? Dalam terjemahan baru, setiap waktu. Dalam terjemahan literal, setiap kesempatan. Jadi berapa lama? Ya setiap ada waktu, setiap waktu. Jadi setiap kesempatan. Jadi ketika Anda punya kesempatan, doa. Doa berarti habiskan hidup bersama dengan Tuhan. Iya. Orang yang begini ini orang yang sebenarnya dia memiliki satu kesadaran bahwa hidupnya itu akan terancam ketika Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya.
Makanya setiap kesempatan, nah istimewa Anda yang dikaruniai namanya karunia bahasa roh, itu lebih memudahkan lagi. Makanya Anda yang punya karunia bahasa roh itu jangan dibuat pajangan, cuma hanya buat gaya-gayaan, bukan. Anda gunakan itu ketika Anda di rumah, ketika Anda sekolah, ketika Anda kerja, dalam waktu khususmu. Ada satu yang namanya John Wesley, punya ibu, saya tidak salah itu anaknya saudaranya John Wesley itu sama dia 10, kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Dia cerita begini, mamanya itu kalau dia berdoa itu waktu masak. Jadi kesempatan dia berdoa benar-benar khusus tuh waktu masak. Jadi dia ngomong sama anaknya 10 ini, kalau mama lagi di dapur, jangan diganggu ya, karena mama lagi berdoa. Jadi dia di dapur, dia benar-benar tuangkan waktu khususnya, dia berdoa sambil masak, berdoa. Dan luar biasanya begini, waktu saya lihat biografinya, diceritakan di situ, anaknya, saudaranya itu tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Dia katakan begini, karena mamaku juga berdoa. Makanya doa itu penting. Orang kita sebagai anak Tuhan, kalau nggak suka berdoa, atau kamu berdoa cuma hanya sekedarnya aja, itu sebuah kecelakaan sebenarnya. Hanya Anda dan saya itu harus suka berdoa. Ya, dalam Kolose 4 ayat 2 dengan bertekunlah dalam doa dan dalam doa itu berjaga-jaga sampai mengucap syukur. Bertekun dalam doa ini yang menjadi masalah. Banyak anak Tuhan itu nggak bertekun dalam doa. Kadang-kadang berdoa berdasarkan mood. Kalau moodnya baik dia berdoa, kalau nggak baik dia nggak berdoa. Jadi doanya itu berdasarkan suasana hati. Kalau lagi hatinya lagi gembira ya semangat doanya. Kalau lagi sedih, lagi itu ya doanya lemes. Mungkin tidak berdoa. Nah, doa katakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ada perkataan push, pray until something happen. Berdoalah sampai terjadi sesuatu. Ya, saya ingat dengan Elia itu luar biasa. Dia berdoa dengan takut. Nah, seringkali kita ini tidak mau berdoa. Akhirnya apa? Kita kehilangan kekuatan. Nah, ternyata doa itu menyingkapkan rahasia. Ya, penyingkapan rahasia itu bisa berupa hikmat, pengetahuan, penglihatan. Jadi ketika Anda berdoa, di situ Tuhan akan singkapkan rahasia. Di situ berubah bisa hikmat, pengetahuan, penglihatan. Contohnya siapa? Daniel yang meminta penyingkapan rahasia kepada Allah melalui doa. Hari itu Raja Babel itu lagi bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia minta seluruh para ahli, pokoknya orang berilmu untuk supaya menafsirkan daripada mimpi itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa. Hari itu Daniel dengan cerdik dia ngomong sama Arya panglimanya, panglima dari Babel itu supaya ngomongkan, beri kami waktu apa? Berdoa. Ketika dia berdoa, di situ Tuhan singkapkan rahasia. Jadi katakan terpujilah Allah yang menyingkapkan rahasia. Jadi doa itu bisa menyingkapkan rahasia. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa ya hidupku kok begini? Nah, itu perlu namanya penyingkapan rahasia. Makanya perlu firman, perlu doa. Supaya waktu kamu baca firman, kamu dapat sesuatu, kamu nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, di situ kamu mesti berdoa supaya tersingkap rahasia itu, sehingga kamu bisa melakukan firman itu. Jadi Anda mau baca firman, tapi kalau Anda tidak mau berdoa, nggak bisa.
Jadi kamu makanya kenapa orang hidupnya nggak berubah? Karena dia hanya baca. Akhirnya jadi pengetahuan dan akhirnya cuma hanya sebatas pengetahuan. Yang terjadi apa? Jadi orang munafik, jadi orang Farisi. Yaitu karena itu pinter firman, tapi rohnya nggak terisi. Makanya perlu penyingkapan rahasia supaya Anda bisa melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Tanpa itu nggak bisa. Makanya pentingnya doa itu menyingkapkan rahasia. Kadang-kadang ada hal-hal yang tersembunyi yang Anda nggak tahu. Kenapa ya hidupku kok begini, kantong polong. Mungkin hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan cerita mungkin tentang apalagi tentang memberi misalnya. Ada bagiannya kapan mesti memberi? Apalagi kalau bicara tentang misalnya persepuluhan, bisa persembahan khusus, persembahan. Itu kadang-kadang orang mikir, ngapain? Aku kerja susah-susah, ngapain mesti 10%? Lah, pikiran begini nih kalau tidak tanpa doa minta Tuhan, kenapa tuh? Singkapkan rahasia, tunjukkan. Nanti itu nggak bisa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dulu orangnya begitu. Jadi hal-hal yang begitu-begitu yang saya nalar ini, karena saya ini orang yang logikanya kuat, saya akhirnya nggak ngerti, berdebat akhirnya. Nah, ketika saya mengerti pentingnya berdoa, saya mulai berdoa, Tuhan kenapa? Dan di situ sudah singkapkan rahasia. Termasuk dalam hidup kita, misalnya kamu kok hidupnya mengalami kutuk, sedangkan kamu baca dalam firman Tuhan bahwa kutuk itu dipatahkan. Berarti ada dosa-dosa tersembunyi yang selama ini tersembunyi. Namanya tersembunyi yang tidak diketahui. Nah, bagaimana supaya Anda bisa rahasia ini bisa terungkap? Doa. Anda perlu berdoa. Maka ini menyingkapkan rahasia. Ya. Terus tentang Petrus sebelum bertemu dengan Cornelius. Kalau ada cerita Petrus sebelum bertemu dengan Cornelius, hari itu dia di rumahnya siapa ya? Petrus juga namanya, Simon, penyamak kulit. Dia lagi berdoa sambil nunggu makanan, dia lagi berdoa. Ketika dia lagi lapar ini lagi berdoa, dibentangkan binatang-binatang, berbagai macam binatang. Disuruh ambil, suruh makan. Terus Petrus ngomong gini, Tuhan, selama hidupku aku nggak pernah makan makanan halal. Lalu ngomong begini, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan haram. Bingung dia, 2 kali dia ada penglihatan itu dalam doanya dan penglihatan. Nah, setelah dia berdoa, ternyata Cornelius mutus dua prajuritnya datang tuh nyari Petrus. Ditanya, di mana rumah Simon penyamak kulit, kami mau cari Petrus. Petrus dengar, dia turun, dia ini saya. Karena diberitahu oleh Roh Kudus, dia turun. Waktu turun, dia pergi ke rumah Cornelius. Dia ngomong begini, sebenarnya kami orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk datang ke rumah orang non-Yahudi. Memang zaman dulu orang Yahudi itu dilarang keras kumpul dengan orang non-Yahudi. Tapi dia kata, tetapi waktu saya mau ke sini, saya berdoa, saya diberi penglihatan di situ. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Dan di situ waktu dia mulai memberitakan Injil, ternyata Cornelius dan orang-orang yang diundang itu penuh Roh Kudus. Disitulah Petrus sadar bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Nah, itu namanya hikmat penglihatan, hikmat pengetahuan. Makanya kita tuh perlu berdoa, kenapa? Supaya apa yang difirmankan Tuhan ini, kita ini dapat hikmat pengetahuan untuk supaya Anda tuh bisa memahami. Makanya ini Anda kalau duduk gini, ini tuh mesti doa. Tuhan tolong beritahukan tuh rahasiamu, supaya tuh apa yang disampaikan saya bisa ngerti. Nah, ini penting doa. Makanya di situ ada namanya penyingkapan rahasia. Terus siapa lagi? Doa Paulus untuk jemaat Efesus. Dalam Efesus
1 ayat 15 ayat 21. Paulus berdoa, aku berdoa supaya mata hatimu diterangi, supaya kamu mengerti apa yang terkandung dalam pengharapan di dalam Kristus. Jadi menyingkapkan rahasia tentang apa? Tentang harapan, supaya mata hatimu itu diterangi. Oh, ternyata kemuliaan itu nyata ya. Nah, ini penglihatan, penyingkapan rahasia, hikmah. Supaya dikatakan mengenal Dia dengan benar. Nah, itu butuh doa, itu menyingkapkan rahasia, mengenal Tuhan dengan benar itu rahasia yang gak semua orang bisa kenal. Nah, itu dibutuhkan doa. Doa itu bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan sehingga Anda bisa kenal. Jadi Anda gini loh, untuk Anda mengenal Tuhan dengan benar, Anda tidak bisa pribadi datang sama Tuhan kenal itu. Anda memohon, tapi Allah yang mesti memperkenalkan dirinya. Ini namanya Anda mendownload, ya, mendownload dari Allah. Allah menyatakan. Kalau Anda pakai handphone Android, download apa aplikasi. Lah kita doa itu mendownload dari sorga, dari Allah. Di sorga itu didownload ke dalam hatimu, dalam pikiranmu. Sehingga Anda tuh disingkapkan rahasia. Oh, ini tuh. Makanya saya mau katakan orang itu bisa sadar, bisa berubah. Itu bukan serta-merta langsung sadar berubah. Perlu diterangi. Orang kalau nggak diterangi, nggak bisa. Makanya dalam pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit pertama kali apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang miskin. Anda mesti sadar dulu, aku ini butuh, karakterku jelek. Jika Anda berduka cita, yang ketika Anda lemah lembut, baru haus dan lapar akan kebenaran. Itu kalau Anda nggak sadar, nggak merasa butuh, susah. Nah, pertanyaan, masalahnya ini banyak anak Tuhan itu nggak merasa butuh, nggak sadar. Buktinya apa? Nggak mau berdoa, nggak mau baca firman. Itu kan nggak sadar sebenarnya. Nah, ini problem. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan perlu berdoa, termasuk kenapa? Karena kita perlu disingkapkan rahasia dalam hidupmu ini. Contoh misalnya hidupmu kok hidupnya begini ya? Kok nggak mengalami kemajuan ya? Ada apa ya? Kok nggak ada damai ya? Ada apa ya? Kok ada sesuatu yang ganjil ya? Ada apa ya? Ini kan rahasia. Karena di dalam firman dikatakan begini, kok aku nggak sesuai ya? Berarti ada yang salah. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui? Doa. Tuhan firman-Mu begini. Ada mulai doa, mungkin puasa, di situ disingkapkan. Oh, kamu mungkin ada, misalnya contoh ada orang yang mengerjakan apa, gagal terus terjadi gagal terus. Suatu ketika dia mulai doa sama Tuhan, minta tolong juga hamba Tuhan untuk mendoakan. Waktu doa disingkapkan rahasia, ternyata apa? Ternyata dia punya nenek moyang dulu mengikat perjanjian dengan roh-roh, perjanjian darah. Nah, waktu dia mengikat perjanjian darah namanya pesugihan mungkin ya, diambil kekayaan yang dari generasi-generasinya diambil. Jadi yang ini, yang generasi baru-baru ini, jadi mengerjakan apa gagal, miskin. Itu terjadi, disingkap. Ya kayak kami misalnya kalau konseling, Anda jangan pikir kalau konseling itu gampang. Kita kadang-kadang konseling itu bisa sampai 2 jam, 3 jam, bisa kadang-kadang berjam-jam. Kenapa? Karena di situ kita mesti berdoa supaya Tuhan menyingkapkan rahasia. Kadang-kadang kita mulai tersingkap. Wah, ini loh, kamu ini masalahmu di sini loh. Nah, kita bereskan di sini. Itu namanya menyingkapkan rahasia. Nah, itu perlu doa dan perlu firman. Makanya kita ini tidak boleh sembarangan hanya sekedar roh, tapi lupa firman. Akhirnya sesat. Di Surabaya itu ada, wah dia roh terus. Suatu ketika perempuan
dan pengikutnya banyak. Duduk di depan orang laki-laki kaya, tapi sudah beristri. Dia berkata, kamu mesti cerai sama istrimu, kawin sama aku. Waduh, gempar. Nurut tapi, loh aneh ya? Itu lakinya nurut. Dan ini tidak masuk akal. Nah, makanya kita ini perlu firman. Ada di Bandung itu tahun berapa? Hamba Tuhannya berkata, tahun berapa waktu itu? Tahun 2000. Bulan apa itu? Desember. Tuhan Yesus datang, jual semua hartamu. Wah, orang jual semua hartanya. Jemaatnya miskin, pendetanya tambah kaya. Apa yang terjadi? Ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Kenapa? Karena jemaatnya bodoh, tidak belajar firman. Roh terus. Nah, kita ini mesti seimbang. Makanya kita perlu firman dan kita perlu doa supaya Tuhan menyingkapkan rahasia. Ya. Yang kedua, doa itu menggerakkan kuasa Allah. Dan apa saja yang kamu minta dalam doamu dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan bagaimana doa itu? Ya, dalam Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, kadang-kadang orang ini kan selalu bicara tentang, oh kalau aku benar, aku besar kuasanya. Lah, maksudnya besar kuasa itu apa? Ya, penuh kepercayaan itu apa? Ternyata kalau kita lihat di dalam Yakobus 5:17, ini tentang Elia. Dikatakan gini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, Anda tahu nggak ini kisahnya Elia? Elia ini pada waktu dia berdoa minta hujan, ya, hari itu dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Waktu berdoa dia suruh hujannya. Coba kamu lihat di langit ada apa? Dia bilang, tidak ada apa-apa, guru Rabi. Dia berdoa lagi, kedua kali. Sudah tidak ada apa-apa, sampai berkali-kali dia berdoa. Terus hujannya cuma lihat awal kecil. Dia bilang, cepat kamu ngomong, bentar lagi hujan mau turun. Dan hujan turun. Dan saya tanya gini, bagaimana kuasa Tuhan, doa itu bisa menggerakkan kuasa Allah? Ketika kamu tuh tekun di dalam doa. Jadi ketika kamu berdoa 1 kali belum terjadi, itu bukan tidak terjadi, tapi Allah sedang bergerak. 2 kali belum terjadi, Allah sedang bergerak. Kenapa? Karena Allah itu punya waktu, bukan yang terburu-buru. Bukan doa langsung jadi, dan punya waktu. Tapi Allah itu sudah dengar. Makanya doa itu menggerakkan kuasa Allah. Kalau Anda merenungkan firman, itu tanpa sadar Anda itu sedang berdoa, berprofetik untuk dirimu. Sehingga waktu Anda misalnya doamu, Anda merenungkan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan aku lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawanku. Anda memperkatakan itu berulang-ulang. Anda seperti gini, Anda dalam langkahmu ini, kuasa Allah Anda sedang gerakan. Jadi tanpa sadar Anda berdoa di situ. Lah, seringkali banyak orang kenapa gagal menggerakkan kuasa Allah? Karena ketika dia melangkah 1, 2, 3, dia nggak lihat kuasanya. Dia lihatnya kenyataan, loh nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Dia berhenti atau dia berbalik. Makanya seringkali kenapa orang nggak mengalami mujizat Tuhan? Karena berhenti berdoa. Jadi saya katakan push, pray until something happen.
Berdoa sampai terjadi sesuatu. Anda pasti takut. Makanya Paulus ngomong gini, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena iman. Jadi imanmu ini mesti digerakkan karena Tuhan tunggu gitu. Karena kalau imanmu ini nggak digerakkan, tidak mengalami satu imannya Allah, nggak bisa. Makanya perlu terus menerus bertekun. Nah, kalau Anda nggak bertekun, nggak bisa. Ya di situ juga saya kasih contoh dari Kisah 4 ayat 31, jemaat yang memiliki keberanian memberitakan Injil karena penuh dengan Roh Kudus. Hari itu mereka dalam kondisi terdesak, mereka berdoa, termasuk Stefanus. Anda tahu kenapa Saulus bisa bertobat? Karena doa daripada Stefanus. Doa itu menggerakkan kuasa Allah sehingga Saulus bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia bisa bertobat. Jadi Anda ngomong bilang gini, Pak, suamiku susah, anakku susah, istriku susah, orang tuaku susah. Doa. Saulus lebih susah mana dibandingkan sama orang tuamu atau anakmu atau suamimu atau istrimu? Saulus itu kejam. Dia ahli Taurat, perfect. Kalau orang ngomong bertobat tidak mungkin. Kenapa? Ini seorang yang sangat pandai. Paulus itu kalau di dalam adat istiadat Yahudi, dia itu kalau tidak ada istiadat Yahudi itu nggak seperti kita sekolah kumpul. Ketika dia sekolah, nanti naik tingkat itu dipilih yang paling pintar. Dan itu dididik oleh imam besar. Hari itu Gamaliel, imam besar. Jadi orang kalau dididik sama imam besar, hidup bareng, makan bareng di situ, itu orang pilihan. Dan Paulus itu salah satunya. Jadi sangat pintar. Jadi Anda jangan pikir, kok Paulus itu sangat pintar. Dia bahasa Ibrani, bahasa Greek, semua bisa. Makanya dalam tulisannya dia paling banyak. Karena memang pintar. Dan secara nalar manusia nggak mungkin bisa bertobat. Nggak mungkin percaya Yesus karena dididik dari kecil. Dan dididiknya itu dibuat benci dengan orang Kristen. Bayangin. Tapi karena doa daripada seorang Stefanus, ketika dia dirajam, dia berkata, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paulus dalam perjalanan dia menuju ke mana itu, dia di jalan itu dia melihat Yesus dan dia bertobat. Jadi itu doa. Terus Paulus dan Silas. Paulus dan Silas juga sama. Waktu itu dia lagi dimasukkan penjara, diikat, dirantai. Waktu dirantai di dalam penjara dia nyanyi. Dia mulai nyembah Tuhan. Waktu dia nyembah Tuhan, dia nyanyi. Rantainya terlepas dengan sendirinya. Dan arti rohani apa? Kita kalau berdoa itu menggerakkan kuasa istimewa dalam dirimu. Ada hal-hal yang dalam dirimu, ada kesalahan tersembunyi, dosa tersembunyi yang selama ini mungkin Anda nggak tahu yang mesti dibereskan. Ikatan-ikatan dosa. Makanya orang kalau diikat dalam dosa itu memang harus mau firman doa supaya Tuhan beri kekuatan untuk lepas. Tanpa itu tidak bisa. Pakai kekuatan sendiri ya mungkin bisa, tapi sebentar. Ya, jadi doa itu menggerakkan kuasa Allah. Yang ketiga, doa itu memberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, tidak jatuh. Contoh, Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Tuhan Yesus waktu Taman Getsemani bagaimana? Dia berdoa. Dia menghadapi satu pencobaan yang berat hari itu. Dia disalib. Tapi dia disitu berdoa dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya Tuhan memberi kekuatan. Nah, Tuhan Yesus sempat memberikan satu pernyataan. Nah, ini saya ambil dalam Lukas 22 ayat 46, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tidurkah kalian? Kata Yesus, bangunlah. Berdoalah kepada Allah agar kalian tidak jatuh bila kalian kena pencobaan. Ternyata kata cobaan di sini sama dengan kata pencobaan di dalam Yakobus 1 yang ujian iman menghasilkan itu. Beda dengan
di Yakobus yang ayat keberapa itu yang tentang Tuhan tidak pernah mencoba itu beda kata-katanya. Dalam bahasa aslinya itu beda. Lah, maksudnya apa? Kekuatan agar kalian tidak jatuh bila karena kecobaan. Nah, seringkali banyak orang ketika kena proses hidup, kena pencobaan dari Tuhan, ujian, jatuh. Kenapa? Karena tidak kuat. Makanya ada orang misalnya nih diuji masalah hati, bergesekan. Karena dia nggak kuat, dia lemah, akhirnya dia memilih untuk tidak beres karena lemah. Ada orang misalnya dalam hal keuangan, dia mau diberkati, kadang-kadang Tuhan uji. Coba tak kasih, misalnya Tuhan mau kasih 10 berkat, Tuhan kasih itu 1, coba tak kasih 1 coba. Kamu setia nggak? Dalam keuanganmu, dalam kau memberi, mungkin dalam apa? Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan yang lain. Bagaimana kamu? Dikasih berkat 1 bagaimana? Kau mulai mungkin oke, masih oke, karena belum besar. Dikasih 5, bagaimana? Wah, mulai hitung-hitungan, masa tuh kasih begini. Pikiran kita mulai ini. Ya. Nah, itu kalau Anda nggak berdoa, sulit. Apalagi kalau bicara tentang, misalnya tentang hal memberi. Itu kalau Anda nggak berdoa, minta Tuhan hati, itu sulit. Tuhan tolong, aku mau memberi, tapi hatiku ini kok susah. Aku tahu ini salah. Tolong saya. Itu susah. Loh, kok Bapak bisa ngomong begitu? Karena saya ngalami. Ketika saya belum jadi seorang gembala, belum jadi seorang hamba Tuhan, saya kan dulu kan juga usaha. Kadang-kadang kalau bicara hal memberi, kalau hal itu tidak sesuai dengan logika saya bertentangan dengan logika saya berdebat di situ. Saya nggak mau. Ngapain? Ya misalnya contoh, memberi yang namanya persepuluhan. Di gereja kami kan di Semarang besar, pendetanya udah mungkin yang ngasih juga sudah banyak. Nah di situ saya berdebat, ngapain? Nah kadang-kadang orang berpikir, sudah tak kasihkan ke panti asuhan, kasihkan ke panti jompo, kan sama aja memberi. Dulu saya nggak pernah punya pikiran yang benar, karena saya nggak berdoa. Saya nggak ngerti. Tapi waktu saya berdoa, saya ditegur. Apa yang kamu lakukan salah. Beda. Kalau kamu mau memberi itu ya beri, tapi jangan ambil bagiannya Tuhan. Oh saya baru ngerti. Oh begini ya. Nah di situ saya belajar. Oke Tuhan, saya secara logika susah, tapi saya tahu kebenaran. Tolong saya. Nah di situ saya belajar. Nah, banyak orang jatuh, termasuk saya dulu jatuh dalam pencobaan. Masalah hati. Saya dulu juga diuji masalah hati. Kecewa dengan pendeta, pernah. Lalu yang saya lakukan, saya doa. Saya sempat waktu itu memutuskan tidak berdoa. Tapi pada waktu dalam kondisi kesendirian, saya mulai merenung, saya mulai dalam hati ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan berbicara, loh kamu ikut siapa? Dibukakan. Iya ya, kok aku butuh ya? Baru saya bangkit. Nah ini doa ini memberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, tidak jatuh. Jadi kita ini akan menghadapi namanya ujian-ujian dari Tuhan. Bukan karena dosa ya. Kalau karena dosa itu kesalahanmu. Seandainya kamu jatuh karena kesalahanmu. Tapi kalau itu bukan karena dosa, ujian untuk memproses hatimu, untuk memproses jiwamu, karena kamu ada sesuatu yang Tuhan mau benarkan, kamu perlu berdoa. Nah, Ayub itu ada satu karakter yang Tuhan gak suka, apa? Takut, khawatir. Di situ Tuhan proses hidupnya Ayub. Nah, di situ Ayub berdoa. Ya banyak nangis, ya banyak rata.
sehingga dia bisa kuat ketika menghadapi pencobaan. Jadi hidup kita kapan pencobaan datang nggak tahu. Tapi ketika itu datang, kau kuat. Jadi bukan masalah kapan itu datang, kita nggak perlu tahu kapan datangnya. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah kamu mesti kuat. Seperti contoh, Anda melatih tubuhmu, misalnya melatih bela diri, Anda latih apa? Anda kan tidak berharap setelah latihan keluar bertarung, enggak. Tapi Anda latih untuk apa? Mempersiapkan diri sehingga ketika itu datang Anda siap. Seperti contoh, Anda nabung. Anda kan nabung kan untuk tujuannya kan untuk perkara-perkara yang mungkin ya hal-hal yang mendadak. Tapi kapan nggak tahu. Yang penting Anda nabung aja. Ketika nanti perkara-perkara mendadak itu datang, Anda siap. Nah, doa itu begitu. Jadi Anda doa aja. Luangkan waktumu, benar-benar setiap kesempatan Anda berdoa. Ada kesempatan berdoa, ada kesempatan berdoa, atau waktu berdoa. Nah, nanti ketika hadir itu pencobaan apa, Anda kuat. Makanya ini pentingnya doa. Jadi hari ini saya bahas tentang firman, tentang doa, supaya Anda ngerti kenapa tuh Anda disuruh luangkan waktu minimal 1 jam bersama dengan Yesus. Ya ini tujuannya. Supaya Anda ini bisa memahami dengan benar. Oh ternyata ini toh. Karena kita nggak tahu kapan angin badai itu datang dalam hidup kita nggak tahu. Tapi itu pasti datang. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Yang pasti ketika itu datang, aku siap. Jadi ini penting buat kita. Makanya Anda itu mesti harus mau. Dalam keadaan baik, tidak baik, Anda mesti luangkan waktu. Aku mesti berdoa, aku mesti baca firman. Dalam suka, nggak suka, baca. Ya, kalau Anda misalnya anak-anakmu, kadang-kadang Anda kasih vitamin, ada anak dikasih vitaminnya, nggak mau, pokoknya makan. Enak, pokoknya makan. Dulu waktu kecil saya nggak suka sayur. Pokoknya kalau makan sama papa saya, ada sayur diambil taruh di piring. Nggak mau, pokoknya makan. Saya makan karena nggak suka sayur, dipaksa. Oh udah makan, saya gigit, rasanya pahit, saya rasanya mau muntah. Tapi kalau dimuntahkan saya dipukul. Apa yang saya lakukan? Saya ambil air putih, saya minum pakai air putih. Saya telan pakai air putih. Pokoknya kalau udah ada papa saya siapkan air putih 1 gelas besar. Kenapa? Karena pasti dikasih sayur. Nah, dulu saya nggak ngerti, ternyata saya sekarang ngerti. Oh sayur itu bagus. Nah hidup kita juga sama. Pokoknya siap, suka nggak suka, ya doa, ya firman. Kapan itu terjadi? Nanti waktu ada badai, ada itu kayak contoh hari ini ada corona ini, Anda siap. Loh, kita nggak tahu tahun depan terjadi apa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan ngomong gini, bumi akan semakin rusak. Itu firman Tuhan yang ngomong. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ketika kedatangan Tuhan sudah dekat, bumi semakin rusak, manusia semakin rusak. Nah kapan itu? Tidak tahu. Mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa tahun depan, mungkin bisa 2 tahun lagi, mungkin bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi yang pasti gini, tahu nggak tahu, pokoknya saya firman dan doa. Sehingga ketika itu datang, Anda bisa melakukan itu dengan tepat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.